Selamat pagi teman-teman. Apa kabar semuanya? Tentu luar biasa ya. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan satu informasi mengenai satu produk kesehatan yang diproduksi oleh For Life Research, satu perusahaan dari Amerika. Sebelumnya saya ingin menceritakan dulu siapa saya, yaitu Ahmad Kurniawan. Saya di sini bersama istri saya menjalankan bisnis For Life ini. Latar belakang saya dulu seorang wira swasta dan pendidikan saya adalah S1 Ekonomi lulusan Perbanas. Nah, saya mengenal For Life Research ini yaitu dari Bapak Anton, adalah keluarga dari istri saya. Dikenalkan For Life ini sejak tahun 2007. Nah, saya mewakili juga satu support system yaitu Winners International Network, satu support system terbesar di Asia Tenggara untuk For Life. Dan support system ini sudah menyebar di seluruh dunia ya, dan yang paling besar adalah di Asia Tenggara. Oke, sebelum kita mulai mungkin ada pertanyaan, apa tujuan hidup kita? Tentu kita ingin hidup kita bahagia dan sukses. Nah, definisi kesuksesan itu apa? Mungkin dari segi materi, ingin memiliki uang yang banyak, ingin memiliki mobil yang bagus, ingin memiliki rumah yang besar, ataupun mungkin kebebasan waktu, bisa bersama keluarga, atau jalan-jalan ke luar negeri, atau ingin beramal ibadah, lebih banyak lagi membantu orang menjadi saluran berkah. Nah, teman-teman bisa definisikan apa itu yang namanya kesuksesan dan kebahagiaan. Oke. Nah, ini adalah satu perusahaan For Life. For Life ini berdiri pada tahun 98 di Salt Lake City, Utah, USA di Amerika. Foundernya dan co-founder yang mendirikan For Life Research ini adalah David dan Bianca Lesenby. Mereka dulunya latar belakangnya adalah seorang pengusaha juga di bidang kesehatan. Pada tahun 98 mereka mendirikan For Life Research sebagai perusahaan private atau perusahaan mereka sendiri. Nah, For Life ini adalah perusahaan research khusus di bidang sistem imun, dan For Life ini mempunyai tim pengawasnya yaitu HSAB, Health Science Advisory Board, yang diwakili atau duduk di HSAB ini adalah para ahli kesehatan dan ilmuwan kesehatan. Mereka lah yang mengawasi sekaligus yang meriset dan meneliti produk-produk yang dikeluarkan oleh For Life Research. Nah, For Life Research ini tersebar sudah lebih dari 60 negara, dan ini adalah tim manajemen dari For Life dan juga para general manager di seluruh dunia. Nah, For Life Research ini dikepalai oleh seorang CEO dan presiden For Life Research yaitu Steve Tu. Nah, For Life Research sendiri sudah tersebar lebih dari 60 negara, dan ini merupakan satu pertumbuhan yang cepat dan terus bertambah. For Life mempunyai beberapa pabrik, dan pabriknya hanya ada di Salt Lake City, Utah, USA. Dan prestasi For Life di dunia sudah diakui di bidang kesehatan maupun di bidang bisnis. For Life sendiri produknya juga sudah diakui, sudah mendapatkan banyak sekali detail-detail yang didapat ya. Dan di Indonesia For Life ini buka atau secara resmi kantornya buka atau mendapatkan izin pada bulan Mei 2012 dan sudah mempunyai keanggotaan sebagai APLI, Asosiasi Penjualan Langsung di Indonesia. Dan For Life itu baru buka ada di 5 kantor di Indonesia, yaitu di Jakarta, Surabaya, Pekanbaru, Medan, dan Pontianak. Kedepan dia akan buka di seluruh provinsi di Indonesia. Nah, ini produk yang dihasilkan yaitu For Life Transfer Factor. Saya akan menjelaskan apa manfaat produk ini. Yang pertama, sebelum kita mulai, apa prioritas hidup Anda? Ini terbagi dari 4 kategori. Yang pertama yaitu kesehatan, penghasilan besar, kebebasan waktu, dan beramal. Apabila ditanya mana yang paling penting, tentu teman-teman akan menjawab kesehatan yang paling utama. Karena dari kesehatan inilah kita bisa mencari uang sehingga mendapatkan penghasilan, bisa mempunyai kebebasan waktu atau mempunyai waktu bersama keluarga, dan tentunya bisa beramal. Nah, sayangnya realitas sehari-hari dari kesehatan, walaupun
informasi kesehatan terus bertambah dan teknologi kesehatan terus bertambah, tapi jumlah orang sakit terus bertambah juga. Nah, pertanyaannya, mengapa kita jatuh sakit? Nah, ini adalah penyebab utama masalah kesehatan. Penyebab penyakit yang paling utama adalah kuman, yang disebut sebagai virus, bakteri, jamur, dan parasit. Dan banyak sekarang sumber-sumber penyakit yang terbukti adalah pencetusnya adalah kuman, seperti penyakit jantung, kanker, Alzheimer, ya, maupun penyakit-penyakit psikiatrik lainnya. Nah, ini musuh utama kita yang menyerang tubuh kita setiap saat. Nah, ini sebagai contoh wabah virus yang saat ini terus berkembang, dan jenis-jenis virus baru maupun kuman-kuman baru ini banyak sekali. Pada tahun 1918 ini kita kenal ada yang namanya wabah Spanish flu, ya, jutaan orang meninggal. Kemudian tahun 57 Asian flu, tahun 68 Hong Kong flu, tahun 2000 adalah flu burung atau bird flu, dan tahun 2009 adalah flu babi dan swine flu. Nah, kalau kita lihat statistiknya di sini, mutasi virus ini cepat sekali bertumbuh dan sekarang banyak sekali juga virus-virus baru. Nah, kenapa kita jatuh sakit? Nah, ini penjelasan seorang dokter yaitu William Hannon menjelaskan bahwa penyakit terjadi itu karena lemahnya daya tahan tubuh. Jadi apa saja yang dapat menguatkan sistem imun atau daya tahan akan secara langsung merawat dan mencegah kita dari penyakit. Bahkan tanpa sistem imun kita tidak bisa selamat. Nah, kunci kesehatan yang optimal dalam tubuh kita ini ada yang disebut sistem kekebalan tubuh. Bahkan di dalam tubuh kita ini ada 14 sistem macam-macam, ya. Contohnya seperti sistem syaraf, metabolis, pencernaan, peredaran darah atau yang disebut kardiovaskular, hormon, dan terakhir adalah sistem rejuvenation, adalah peremajaan sel. Nah, sistem-sistem ini ternyata fondasinya adalah sistem imun. Sistem imunlah yang melindungi mereka semua sistem ini. Nah, apabila sistem imun kita lemah atau kurang, maka gampang sekali kita terkena penyakit kanker atau infeksi. Contohnya seperti penyakit infeksi adalah TBC, hepatitis, DBD, flu burung, HIV, dan lain-lain. Bahkan penyebab kanker juga banyak disebabkan karena virus, yang disebabkan tadi karena daya tahan tubuh kita lemah. Nah, ada juga penyakit yang disebabkan karena daya tahan tubuh yang berlebih. Ini yang disebut penyakit autoimun atau alergi. Penyakit autoimun ini di mana sistem imun malah menyerang tubuh kita sendiri. Seperti penyakit-penyakit contohnya rematik, lupus, diabetes tipe 1, psoriasis, tiroiditis, ya, multiple sclerosis, dan serangan dari luar seperti alergi makanan, lingkungan, eksim, asma, sinusitis, dan lain-lain. Nah, kunci yang paling optimal untuk menciptakan kesehatan adalah sistem imun kita harus seimbang. Ini dia contohnya, ya. Kita lihat penyakit yang di atas adalah penyakit autoimun, sedangkan yang di bawah adalah penyakit karena daya tahan tubuh lemah. Oke. Nah, ini kesimpulan dari para dokter bahwa rawatan terbaik adalah menjaga sistem imun tubuh, ya. Banyak anggap penyakit boleh sembuh dengan obat. Bahkan beberapa ahli kesehatan mengatakan obat hanya menghilangkan gejala penyakit, tidak menyembuhkan. Nah, ini ada penelitian mengenai produk-produk terbaik untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kajian ini dilakukan selama 7 tahun dari tahun 92 sampai 99. Dilakukan penelitian oleh pihak ketiga yaitu institusi Longevity Medicine California USA dan RAMS yaitu the Russia Academy Medical of Science. Institusi ini meneliti 196 produk terkenal yang akan nanti dipilih menjadi 12 produk terbaik. Dari produk-produk terkenal ini berbagai macam jenisnya, ada vitamin, herbal, obat-obatan, antioksidan, dan lain-lain. Nah, dari penelitian ini menghasilkan 12 produk terbaik, dan hasil riset ini sudah dipublikasikan di JANA yaitu Jurnal American Nutraceutical Association pada tahun 99. Nah, 12 produk terbaik ini adalah kita lihat di sini nomor 12 yaitu noni yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh atau NK cell kita sebesar 15%. Setelah itu nomor 11-nya yaitu aloe vera lidah buaya juga 15%. Nomor 10 adalah phytonutrient formula 21%. Nomor 9 bovine colostrum 23%. Nomor 8 cordyceps formula 28%, ini adalah jamur. Dan nomor 7 juga jamur yaitu shiitake mushroom 42%. Nomor 6-nya yaitu diduduki oleh Echinacea jenis bunga yaitu menduduki peningkatan sistem imun sampai 43%. Nomor 5-nya adalah plain polysaccharida yaitu 48%.
Contoh plant polisakarida di sini adalah seperti Ganoderma ya, jamur linci, ataupun buah merah dari irian, ataupun sejenis buah-buah beri-berian yang banyak. Nah, ini 48%. Nomor 4-nya yaitu inositol heksafosfat atau dikenal sebagai IP6, bisa meningkatkan daya tahan tubuh sampai 49%. Nomor 3 adalah mangosteen. Ini adalah kulit manggis yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh sampai 76%. Dan nomor satunya kita lihat di sini adalah produk for life, yaitu Transofector 3 Factor Formula, bisa meningkatkan daya tahan tubuh sampai 283%. Dan nomor satunya adalah Transofector Plus, bisa meningkatkan daya tahan tubuh sampai 437%. Jadi kalau kita lihat diagramnya di sini, perbedaannya jauh sekali. Produk for life research yaitu for life Transofector menduduki ranking pertama dan ranking kedua dalam penelitian meningkatkan NK cell activation ya, yang dilakukan oleh dua lembaga tersebut. Nah, efektivitas dari produk for life Transofector berbanding dengan produk lain ini sama aja. Satu kapsul Transofector berbanding dengan 30 kapsul produk-produk lain seperti chlorophyll, propolis, ginseng, spirulina, royal jelly, chlorella, alfalfa, green tea, dan ginkgo dan lain-lainnya yang di bawah 15% tadi. Jadi kalau kita lihat di sini perbandingannya, produk kita lebih murah, lebih cepat, dan lebih efektif dibandingkan produk-produk yang lain. Nah, apa itu Transofector? Transofector ini ditemukan pada tahun 1949 oleh seorang dokter yaitu Sherwood Lawrence sebagai bapak pionir imunologi dunia. Dan Sherwood Lawrence ini menemukan Transofector ini dalam satu penelitiannya. Nah, kategori Transofector sendiri yaitu Transofector ini adalah bukan obat, bukan herbal, bukan vitamin, bukan mineral, bukan enzim, hormon, kolostrum, dan lain-lain ya, atau buah-buahan. Nah, bentuk dari Transofector sendiri adalah sejenis molekul yang bisa mencerdaskan sistem imun. Dalam satu kapsulnya mengenali bisa ratusan ribu jenis kuman atau virus, bakteri, dan lain-lain. Nah, cara kerjanya yang pertama yaitu nanti Transofector ini manfaatnya bisa memberikan informasi kepada sistem imun agar cepat mengenali sumber penyakit seperti virus, bakteri, kuman. Nah, kalau kita lihat gambarnya di sini, Transofector yang mengajarkan sistem imun agar cepat mengidentifikasi sumber penyakit. Pada saat sistem imun nanti sudah diajarkan, sistem imun apabila ada serangan virus, maka sistem imun akan lebih cepat mendeteksi. Sehingga Transofector juga merangsang sistem imun yang tadi kekuatannya bisa sampai 437% untuk menyerang tadi sumber penyakit yang masuk dalam tubuh kita atau yang sudah ada di dalam tubuh kita. Pada saat penyakit ini sudah dibasmi atau sudah hilang, maka Transofector kembali menenangkan sistem imun agar status siaga sebagai imun modulator. Nah, inilah fungsinya. Jadi pada saat sistem imun kita rendah atau pada saat sistem imun kita berlebih, nanti Transofector akan meningkatkan daya tahan tubuh sistem imun kita pada saat sistem imun kita rendah. Tapi apabila sistem imun kita overaktif, maka Transofector akan menurunkan sistem imun kita sehingga tercipta yang namanya keseimbangan sistem imun tubuh. Ini fungsi yang utama dari Transofector. Nah, sumber pembuatan Transofector pada tahun 1949, Transofector itu ditemukan di dalam leukosit atau dalam sel darah putih. Nah, kemudian penelitian berlanjut dan ditemukan Transofector juga terdapat banyak di dalam kolostrum atau susu awal. Dan pada tahun 2000 Transofector juga ditemukan terdapat di dalam kuning telur. Jadi sumber yang diambil saat ini adalah 100% alami dan aman. Yang diambil sekarang saat ini Transofectornya berasal dari kolostrum susu sapi dan juga dari kuning telur ayam melalui penyaringan nano. Dan molekul ini bersifat non-spesies spesifik, artinya aman sekali dikonsumsi karena jenis molekul punya makhluk mamalia maupun manusia, seluruh makhluk ya itu bentuknya sama. Dan sudah diuji tidak ada kata toksit atau racun, jadi aman sekali dikonsumsi mulai bayi baru lahir sampai lanjut usia. Nah, ini gambaran dari penyaringan atau pembuatan molekul Transofector yang diekstrak dari kolostrum sapi dan ekstrak kuning telur. Yang diambil hanya molekul Transofectornya saja, sedangkan kuning telur dan kolostrum sapinya dipisahkan. Dan dari molekul Transofector ini disaring lagi ke molekul yang lebih halus. Nah, ini yang ditemukan adalah molekul yang terbaru yaitu nanofaktor.
Nah, ketiga molekul ini digabungkan menjadilah formula trifactor formula. Ini yang disebut sebagai produk yang terbaru dari For Life Research. Nah, transfer factor ini sudah diakui dunia medis internasional. Di Amerika sudah masuk atau sudah terdaftar dalam buku rujukan dokter yaitu PDR. Sedangkan di Rusia, transfer factor ini sudah mendapatkan methodological letter dari pemerintah Rusia dan boleh sudah digunakan di seluruh rumah sakit di Rusia. Dan transfer factor ini mempunyai penelitian atau riset lebih dari 3.500 uji klinis oleh ilmuwan di lebih dari 60 negara. Dan transfer factor mempunyai juga sertifikat anti-doping serta sertifikat halal dari IFACA, yaitu the Islamic Food and Nutrition Council of America. Nah, di dunia medis, transfer factor ini dikenal sebagai miracle molecule atau molekul ajaib. Dan ini ada berita jurnal dari Woodland Health Report yang menceritakan tentang manfaat dan uji klinis dari molekul transfer factor ini. Dan transfer factor bermanfaat sekali untuk pencegahan penyakit, kecerdasan otak anak, menambah energi, dan penelitian juga membuktikan transfer factor bisa membuat kita menjadi lebih awet muda. Nah, ini dia produk terbaik untuk meningkatkan atau untuk kesehatan sistem imun tubuh kita. Oke. Nah, masalah gangguan sistem imun yang dapat ditangani oleh transfer factor banyak sekali. Sebagai catatan, transfer factor tidak boleh dikonsumsi oleh orang yang sudah transplantasi organ. Demikianlah informasi sekilas mengenai transfer factor ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan informasi ini semoga juga bisa menjadi saluran berkah buat teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa, salam sukses.